Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Berawal dari keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Berhubung waktu itu, aku sedang ada cuti kerja 1 minggu. Aku berencana untuk mendaki ke Gunung Semeru. Seminggu sebelum hari pemberangkatan, aku sudah mencoba mengajak beberapa temanku untuk ikut mendaki ke Gunung Semeru. Tapi tidak ada satupun dari temanku yang bisa aku ajak. Wajar, soalnya kebanyakan teman-temanku sudah mempunyai pekerjaan. Begitupun dengan aku. Aku adalah seorang karyawan di sebuah pabrik yang ada di Jawa Timur. Karena memahami kesibukan teman-temanku, akhirnya aku berinisiatif untuk berangkat sendiri. Karena kegiatan solo hiking sebelumnya sudah sering kulakukan. Jadi setidaknya, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. 6 hari sebelum hari keberangkatan, aku melatih fisik dengan melakukan jogging setiap pagi. Singkat cerita, 1 hari sebelum keberangkatan, aku mengurus semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaki ke Gunung Semeru. Mulai dari meminta surat keterangan sehat dari dokter, menyiapkan fotokopi KTP, dan lain sebagainya. Setelah semua sudah selesai, malam harinya aku beristirahat untuk keesokan harinya. Sambil istirahat, aku cari tahu sedikit tentang jalur pendakian Gunung Semeru di internet. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu aku berangkat dari tempat tinggalku yang berjarak tidak terlalu jauh dengan Gunung Semeru menuju ke Ranupani, desa terakhir yang berada di lereng Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani sekitar jam 9 pagi, aku pun langsung mengurus pendaftaran di pos perizinan. Karena di tahun 2012 itu belum ada sistem booking online dan pendakian Gunung Semeru juga bisa dibilang belum seramai sekarang. Jadi setelah selesai mengurus pendaftaran, pagi itu aku bisa langsung berangkat. Sebelum berangkat, aku sempat sedikit ragu, seperti aku tidak yakin kalau harus mendaki sendiri ke Gunung Semeru. Karena di sisi lain, aku belum pernah mendaki ke Gunung Semeru sebelumnya. Sebelum mulai pendakian, aku sempat cari bebarengan untuk ikut jalan bareng, tapi tidak ketemu. Karena pagi itu, masih belum begitu banyak pendaki yang datang, dan karena memang ini bukan hari libur, jadi wajar kalau sepi. Kebanyakan pendaki yang ada di Ranupani itu berniat untuk berangkat nanti sore. Akhirnya, dengan niat yang kuat, aku pun tetap berangkat dan memulai perjalananku. 30 menit berjalan, aku tidak juga berjumpa dengan satu pendaki pun. Dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba perasaanku jadi gelisah. Untuk mengusir rasa gelisah itu, aku menyalakan sebatang rokok dan dihisap sambil berjalan. Sekitar 30 menit sampailah di pos 1. Di situ, aku baru bertemu dengan 2 orang pendaki lain yang kebetulan juga akan naik. Di sini aku merasa sedikit lega dan perasaan gelisah yang tadi sudah hilang. Aku pun menyapa 2 orang pendaki itu dan berkenalan. Karena sudah lama aku lupa namanya, yang kuingat hanyalah kami adalah rombongan dari Malang dan aku berniat ikut jalan bareng mereka. Setelah 15 menit beristirahat di pos 1, aku lanjut berjalan lagi dengan 2 orang pendaki tersebut. Di sepanjang perjalanan, kami saling mengobrol hingga tidak terasa sampailah kami di pos 2. Sesampainya di pos 2, kami beristirahat lagi. Di situ, tiba-tiba perasaan gelisah yang tadi kurasakan muncul lagi. Setelah mendengar ucapan dari pendaki yang jalan bareng denganku itu tentang bagaimana medan yang harus ditempuh untuk menuju ke puncak Mahameru. Aku merasa
kalau pendaki kali ini aku tidak bisa sampai di puncak. Tapi aku tetap positive thinking. Dalam hatiku berkata, Yakin aku bisa, gumam hatiku. 15 menit kami lanjut perjalanan lagi, hingga sampai di Ranukumbolo jam 12 siang. Sesampainya di Ranukumbolo, aku benar-benar senang melihat keindahan danau yang berwarna kebiru-biruan. Kami pun berjalan ke ujung danau yang biasanya digunakan pendaki untuk ngecamp. Sesampainya di situ, aku mengeluarkan kompor dan nestingku dan akan memasak makanan untuk makan siang. Karena suasana di Ranukumbolo waktu itu benar-benar sejuk dan sangat memanjakan mata. Aku istirahat lumayan lama, hampir 3 jam, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 4 sore. Di Ranukumbolo ini belum ada kejanggalan sama sekali. Mengingat hari sudah sore, aku bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan kali ini aku berjalan sendiri lagi. Karena 2 orang yang tadi bareng denganku, tujuannya hanya camp di Ranukumbolo. Sebelum berangkat, tidak lupa, aku berpamitan dengan 2 pendaki tersebut. Mulai perjalanan meninggalkan Ranukumbolo. Sesampai di area Uru-Uru Ombo, tiba-tiba kabut tebal datang. Melihat itu, aku mempercepat langkah kakiku karena takut akan turun hujan. Kabut itu tidak juga hilang, sampai akhirnya aku melihat plat penanda yang menunjukkan kalau aku sudah sampai di area Cemoro Kandang. Sesampainya di situ, aku berhenti sebentar dengan tujuan menunggu pendaki lain yang lewat agar aku bisa bareng. Tapi setelah kurang lebih 20 menit menunggu, aku tidak juga menjumpai satu pendaki pun. Karena takut kemalaman, aku pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tengah area Cemoro Kandang, tiba-tiba aku melihat ada sebuah persimpangan. Tanpa ragu, aku ambil arah kanan, karena di jalur kanan itu, jalurnya lebih meyakinkan. Dan di jalur itulah juga terdapat sebuah gapura yang atasnya bertuliskan aksara Jawa. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan melewati jalur kanan tadi, aku terkejut karena jalur yang aku lewati ini vegetasinya semakin tertutup. Aku pun terus berjalan mengikuti jalur yang ada, dan tidak lama kemudian, di tengah-tengah kabut yang semakin tebal itu, aku melihat ada pendaki yang berjalan di depanku. Melihat itu, aku mempercepat jalanku dengan tujuan ingin menyusul pendaki yang ada di depanku itu. Tapi semakin cepat aku berjalan, semakin cepat pula pendaki itu berjalan, hingga akhirnya aku kehilangan jejak. Sampai di sini, aku masih belum sadar kalau ternyata jalur yang aku lalui ini sebenarnya bukan jalur pendakian. Karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore dan hari juga sudah mulai gelap, aku memutuskan untuk istirahat dulu sambil menyiapkan senter untuk penerangan. Setelah senter sudah siap, aku lanjut berjalan lagi. Sambil berjalan, aku menghitung jam. Tak terasa sudah memakan waktu yang kurang lebih 4 jam. Jadi kira-kira aku bisa sampai di Kalimati itu sekitar jam setengah 8 malam. Terus berjalan, 30 menit kemudian, tiba-tiba aku melihat ada sebuah bangunan kecil di depanku. Melihat itu, aku merasa lega karena aku mengira itu adalah pos selanjutnya. Aku pun mempercepat langkah kakiku agar segera sampai di bangunan tersebut. Sesampainya di bangunan itu, aku berhenti, tapi aku tidak melihat ada satu orang pun di situ. Dan bangunan itu terlihat sangat aneh. Ternyata itu bukan pos, melainkan sebuah gubuk. Gubuk tersebut terbuat dari kayu dan beratap jerami. Terdapat juga pintu dan jendela yang juga terbuat dari kayu. Gubuk ini terlihat seperti berpenghuni. Ternyata benar, ketika sedang istirahat di gubuk itu, tiba-tiba ada seorang nenek tua yang membuka pintu gubuk sambil membawa lampu gas zaman dulu. Sontak aku terkejut. Kemudian aku mengucapkan permisi kepada nenek itu. "Permisi ya, Nek." Lalu nenek bertanya, "Kamu mau kemana?" Kata nenek itu. "Saya mau ke puncak Mahameru, Nek," ucapku kembali. "Yang mengantarmu sampai sini siapa?" Tanya nenek itu lagi. "Tidak ada, Nek. Saya sendiri, Nek," jawabku. Lalu nenek itu tiba-tiba diam dan tidak mengucap satu kata pun. Di situ aku merasa takut. Kemudian aku pamit pada nenek itu untuk melanjutkan perjalanan. "Nek,
saya lanjut jalan dulu ya. Takut kemalaman, ucapku. Setelah berpamitan, aku bergegas pergi meninggalkan gubuk itu, meskipun nenek itu tidak menjawab dan tidak mempersilahkanku pergi. Di perjalanan, aku pun berpikir, kok ada ya orang tinggal di sini? Apa jangan-jangan itu bukan manusia? Gumamku. Aku pun terus mencoba berjalan dan mencoba membuang pikiran negatifku. Lama berjalan, waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, dan aku tidak kunjung tiba di Kalimati. Dalam hati, aku bertanya-tanya, seharusnya aku sudah sampai di Kalimati, tapi kenapa sampai sekarang belum sampai? Bahkan tanda-tanda Kalimati pun aku tidak melihatnya. Gumamku dalam hati. Tidak lama setelah itu, aku keluar dari hutan pinus yang lumayan rimbun dan vegetasi sudah mulai terbuka. Kabut tebal yang tadi menyelimuti perjalananku perlahan menghilang. Dalam hati aku berkata, akhirnya aku keluar juga dari hutan. Ini tandanya aku sudah sampai di Jambangan. Perjalanan pun kulanjutkan dengan penuh semangat. Tapi sudah 1 jam berjalan, aku tidak juga sampai di Kalimati. Hingga akhirnya aku tersentak karena jalur yang kulewati itu menuntunku ke dalam hutan lagi. Aku pun terus berjalan dan masuk ke dalam hutan lagi dengan harapan setelah melewati hutan ini, aku bisa sampai di Kalimati. Tapi sudah jam 1 perjalanan, aku tidak kunjung sampai di Kalimati. Sampai di sini, aku mulai curiga kalau jalan yang kulewati ini mungkin salah. Dengan perasaan bimbang, aku berjalan pelan-pelan sambil berpikir. Tidak lama setelah itu, aku melihat ada tanah yang sedikit lapang dan memutuskan untuk istirahat dulu di situ. Sambil beristirahat, aku melihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Rasa curigaku semakin kuat. Aku sudah yakin kalau kali ini aku salah ambil jalur. Aku pun terduduk lemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalananku ini di hari esok dan berniat bermalam di tempat itu. Aku membuka tasku dan mengeluarkan tenda untuk didirikan. Setelah tenda sudah berdiri, aku membuat kopi dan memasak beberapa makanan. Setelah perut sudah kenyang, aku duduk santai di depan tenda sambil menikmati kopi yang kubuat tadi. Ketika sedang asik menikmati kopi, tanpa sengaja, aku menoleh ke atas. Kulihat bulan bersinar sangatlah terang. Ternyata malam itu adalah malam bulan purnama. Setauku, menurut kepercayaan warga lokal yang diturunkan dari para leluhur kita, itulah momen ketika garis yang memisahkan realita dan dunia gaib menjadi setipis rambut manusia. Konon, para makhluk gaib dapat dengan mudah menyeberang ke dunia kita, entah itu mitos atau fakta. Mengingat itu, seketika tubuhku merinding. Kalaupun itu cuma mitos, tapi tiba-tiba malam itu aku merasa ada hawa yang berbeda. Aku pun menghabiskan kopiku, kemudian bergegas masuk tenda dan berencana untuk tidur. Selang beberapa menit setelah aku menutup pintu tendaku, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki. Terdengar seperti suara langkah kaki orang. Aku pun membuka pintu tendaku untuk melihat siapa yang datang malam itu. Setelah tendaku buka, ternyata yang datang adalah seorang wanita yang mengenakan baju merah. Awalnya aku merasa kaget dengan kedatangan wanita itu yang tiba-tiba saja berada di depan pintu tendaku. Setelah tenda terbuka, wanita itu bertanya kepadaku, "Kamu mau kemana?" kata wanita itu. "Saya mau ke puncak Mahameru, Mbak," jawabku kepada wanita itu. "Yang mengantarmu sampai sini siapa?" tanya wanita itu lagi. "Tidak ada, Mbak, saya sendiri," jawabku sedikit gugup. Setelah menjawab pertanyaan dari wanita itu, sontak aku teringat dengan kata-kata nenek yang kutemui di gubuk tadi. Dan apa yang ditanyakan wanita itu sama persis dengan pertanyaan nenek yang aku temui tadi. Kemudian wanita itu lanjut berkata, "Kamu harus keluar dari sini secepatnya," kata wanita itu. Lalu aku pun menjawab, "Memangnya ini tempat apa, Mbak?" kataku. "Nanti kamu akan tahu. Sekarang ikuti aku,"
Aku akan mengantarmu keluar dari sini, jawab wanita itu kepadaku. Aku pun segera mengemasi barang-barangku. Meskipun malam itu aku merasa mengantuk. Setelah barang-barang sudah kukemasi, wanita itu memintaku untuk mengikutinya. Sambil berjalan, aku bertanya-tanya, sebenarnya siapa wanita itu? Manusia apa bukan? Lalu, tiba-tiba wanita itu berkata kepadaku, "Kamu tidak perlu takut," kata wanita itu. Aku pun terkejut mendengar perkataan wanita itu. Kok orang ini tahu apa yang aku pikirkan? Gumam hatiku. Kemudian, wanita itu berhenti dan berkata lagi, "Aku tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, tapi kamu tidak perlu takut," lanjut wanita itu lagi. Dengan gugup, aku pun menjawab, "Iya mbak, iya," jawabku dengan gugup. Kemudian, kami lanjut berjalan. Aku sudah mengira kalau wanita ini bukan manusia. Kalaupun manusia, pasti bukan manusia sembarangan. Aku terus mengikuti wanita itu, menyusuri hutan di bawah bulan purnama, hingga makin jauh. Aku sudah pasrah, dalam hati aku bilang, kalaupun orang ini ada niat jahat terhadapku, aku ikhlas, kata hatiku. Rasa lelah pun mulai kurasakan. Kemudian wanita itu berhenti dan mempersilahkan aku untuk istirahat. Tapi dengan satu syarat, malam itu aku tidak boleh tidur dan pikiranku tidak boleh kosong. Kemudian aku bertanya, memangnya kenapa kalau aku tidur? Kataku kepada wanita itu. Wanita itu pun menjawab, "Kalau kamu tidur, maka jiwamu akan tinggal di sini," jawab wanita itu. Mendengar jawaban itu, aku benar-benar takut dan aku pun tidak berani tidur malam itu, meskipun sebenarnya mata sudah sangat berat rasanya. Tidak lama, ketika sedang istirahat, tiba-tiba datanglah sosok dua orang wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa kuno yang menghampiri kami. Setelah menghampiri, dua wanita tersebut memberi salam kepada wanita itu, seolah mereka sudah akrab dengan wanita itu. Aku pun berpikir, kenapa orang-orang itu terlihat menurut dengan wanita ini? Dalam pikirku. Tidak lama kemudian, dua orang itu pergi, dan aku coba memberanikan diri untuk bertanya pada wanita itu. "Mbak, siapa tadi?" kataku. "Suatu saat, kamu akan tahu. Sekarang istirahatlah, buat dirimu nyaman. Kalau sudah kuat, kita jalan lagi," jawab wanita itu dengan sedikit senyum. Aku pun istirahat dan mengambil logistik di dalam tasku untuk aku makan. Setelah cukup beristirahat, wanita itu mengajakku untuk berjalan lagi. Terus berjalan, di perjalanan, aku melihat ada sekelompok orang yang berjalan ke sana kemari, seperti tidak punya tujuan. Dan semua orang itu wajahnya pucat, seperti orang meninggal. Aku pun bertanya kepada wanita itu lagi, Mbak, mereka ini siapa mbak?" kataku. "Abaikan saja, fokuslah di perjalananmu," jawab wanita itu dengan singkat. Karena takut, aku pun terus berjalan dan mengabaikan orang-orang yang ada di situ. Tidak lama kemudian, jalanan mulai menanjak hingga membuat langkah kakiku semakin pelan. Aku kelelahan lagi. Lalu wanita itu memintaku untuk meninggalkan barang bawaanku di situ. "Kamu pasti lelah. Bawalah barang yang kamu butuhkan saja. Sisanya tinggalkan di sini dan lanjutlah berjalan," kata wanita itu. Tapi mbak," jawabku kepada wanita itu terbata. Belum sampai kata-kataku selesai, wanita itu menyahutku. "Jangan khawatir, tidak akan ada yang mengambilnya," kata wanita itu. Lalu aku meletakkan karirku di situ dan mengambil sebotol air putih untuk bekal perjalananku. Terus berjalan, lalu dari kejauhan aku melihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. Lalu wanita itu mempersilahkanku untuk berjalan ke arah cahaya senter itu. Setelah sampai, ternyata cahaya senter yang kulihat itu adalah sekelompok pendaki lain yang sedang berjalan samit ke puncak. Dan sesampai di situ, aku bertanya-tanya, jalur pendakiannya di sini. Terus aku tadi lewat jalan mana? Kok tiba-tiba sudah di sini? Pikirku. Dan disitulah
aku sudah tidak melihat wanita berbaju merah itu lagi. Aku pun mencoba memanggilnya sambil menoleh ke segala arah. "Mbak, Mbak, kemana kamu, Mbak? Kamu di mana, Mbak?" panggilku. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Aku masih terus mencari dan memanggil wanita itu hingga kata-kataku terdengar oleh salah satu pendaki lain. Dan pendaki itu bertanya kepadaku, "Mas, cari siapa?" kata pendaki lain. Aku pun menjawab sambil menutupi tentang apa yang aku alami. Enggak mas, aku lagi cari temanku. Tapi kayaknya aku udah duluan di atas," jawabku. "Oh ya udah, bareng kita aja mas," jawab pendaki itu mengajakku. Akhirnya aku ikut berjalan bareng dengan pendaki yang mengajakku itu. Sambil berjalan, aku masih tetap mencari wanita itu, tapi tetap saja aku tidak menemukannya. Singkat cerita, sampailah aku di puncak Mahameru, tepat ketika matahari akan terbit. Tapi di puncak, perasaanku mulai gelisah. Aku terus kepikiran wanita berbaju merah itu, antara penasaran dan merasa kehilangan. Seharusnya aku senang karena sudah sampai di Mahameru, tapi ini malah gelisah. Karena hari semakin siang, aku pun kembali turun. Di tengah-tengah perjalanan turun, aku ingat dengan karir milikku yang semalam kutinggalkan. Dalam hati aku berkata, kemana aku harus ambil tasku semalam? Akhirnya, aku pun membiarkannya. Karena mau dicari di mana lagi, tempatnya aja aku tidak tahu. Lagian banyak pendaki lain. Aku bisa minta bantuan logistik kepada mereka. Aku pun terus berjalan turun. Sebelum sampai di Kalimati, aku melihat ada kejauhan tas karirku tergeletak di salah satu pohon sebelah jalur pendakian. Melihat itu, aku berjalan dan akan mengambilnya. Sesampainya di situ, ternyata benar, ini adalah tas milikku semalam. Aku pun berpikir, kok bisa ada di sini? Apa mungkin semalam aku menaruh tasku ini di sini? Tapi perasaan tempatnya semalam gak kayak gini, gumamku. Aku pun mengambil tasku dan lanjut berjalan ke Kalimati. Di Kalimati, aku beristirahat sejenak untuk melepas lelah setelah perjalanan ke puncak tadi. Anehnya, waktu itu aku tidak merasa ngantuk sama sekali, padahal semalam aku tidak tidur. Tidak lama istirahat, aku pun lanjut berjalan turun bareng rombongan lain yang kebetulan juga akan turun. Sambil berjalan, aku sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri dan ke belakang untuk mencari wanita yang semalam jalan bareng denganku, dengan tujuan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi aku tidak juga melihatnya. Dalam hati aku berkata, kalau saja aku bisa bertemu dengannya lagi, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku mencoba membuang pikiran tentang wanita itu dan menganggap wanita itu sudah kembali ke alamnya. Sambil berjalan, aku mengobrol dengan rombongan yang tadi jalan bareng denganku. Sesampai di area Cemoro Kandang, tiba-tiba aku melihat ada wanita berbaju merah yang semalam bersamaku itu sedang berdiri melihat ke arahku. Melihat itu, aku mempersilahkan rombongan yang tadi berjalan bersamaku untuk lanjut jalan duluan, sementara aku berjalan menghampiri wanita itu. Setelah kuhampiri, wanita itu menyambutku dengan senyum, dan kali ini aku bisa melihatnya dengan jelas. Dan aku benar-benar terkagum karena wanita itu terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun merah yang dipakainya. Tidak lupa pula, aku mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. "Mbak, terima kasih banyak ya, sudah menemani perjalananku tadi malam," ucapku ke wanita itu. Dengan mengangguk sambil tersenyum, wanita itu berkata, "Hari ini juga, kamu harus pulang dan jangan bermalam lagi di sini," ucap wanita itu. Iya mbak, sekali lagi terima kasih banyak ya," jawabku seakan ingin tetap berada di situ. "Sekarang pulanglah, dan kalau ada waktu singgahlah ke sini lagi," jawab wanita itu kepadaku. Sambil mengangguk, aku pun berpamitan dan beranjak pergi meninggalkan wanita itu untuk lanjut berjalan turun. Setelah beberapa langkah berjalan, aku ingat sesuatu. Ternyata tempat berdirinya wanita itu adalah tempat di mana aku menjumpai gapura yang bertuliskan aksara Jawa kemarin. Meskipun sekarang gapura itu tidak terlihat, tapi aku ingat persis lokasinya.
Singkat cerita, sampailah aku di Ranukumbolo. Di situ, aku hanya istirahat sebentar untuk mengisi perut yang sudah sangat keroncongan. Setelah mengisi perut, aku pun lanjut berjalan turun dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku merasakan capek yang luar biasa. Seakan-akan rasa capek yang aku rasakan semalam di gunung itu baru terasa semua setelah aku sampai di rumah. Hingga akhirnya aku tidur sampai keesokan harinya. Di rumah, aku masih memikirkan wanita itu yang kutemui di gunung itu. Meskipun aku tidak tahu namanya, karena waktu itu tidak sempat menanyakan, tapi aku berniat untuk kembali ke Gunung Semeru kalau ada waktu luang. Hari terus berlalu, bulan berganti bulan, hingga berganti tahun. Dan selama itu, aku masih tidak bisa melupakan kejadian yang aku alami ketika berada di Gunung Semeru waktu itu, termasuk wanita berbaju merah yang aku temui. Di rumah, aku tidak pernah menceritakan hal ini kepada teman-temanku ataupun keluargaku. Hingga akhirnya, aku mempunyai waktu luang dan kembali ke Gunung Semeru dengan niat ingin bertemu dengan wanita berbaju merah itu yang pernah kutemui waktu itu. Sebelum berangkat, aku memikirkan resiko yang akan kutanggung. Karena tujuanku ke Gunung Semeru kali ini adalah ingin menemui sesuatu yang bisa dikatakan gaib. Setelah berpikir panjang, akhirnya keputusanku bulat dan tetap berangkat. Dan singkat cerita, di pertengahan antara bulan 2 sampai bulan 7 tahun berikutnya, aku berangkat ke Gunung Semeru. Sesampai di Ranupani, aku melihat ada banyak perubahan pada desa ini. Kelihatan semakin bagus. Aku pun mengurus izin ke pos. Setelah selesai memulai perjalanannya. Singkatnya, di siang hari, aku sampai di Ranukumbolo. Karena hari masih siang, aku memutuskan untuk santai dulu dengan tujuan menunggu sore hari. Karena aku ingin mengulang waktuku seperti dulu pertama aku mendaki ke sini. Di situ, aku menggelar matrasku di sebelah shelter Ranukumbolo, kemudian makan, ngopi, dan tidur. Pokoknya nyantai. Karena terbawa udara sejuk dan angin sepoi-sepoi, tidak sengaja aku tertidur. Ketika sedang tertidur, aku sedikit bermimpi aneh. Di dalam mimpiku, aku seperti berjalan di sebuah perkampungan yang tak berpenghuni. Dan di tengah-tengah perkampungan itu, ada sebuah istana yang berdiri sangat megah. Mimpi itu tidak berlangsung lama. Karena sore itu, aku terbangun oleh pendaki lain yang sengaja membangunkanku. Mas, bangun mas, udah sore, apa nggak bangun tenda? Ucap pendaki lain yang membangunkanku. Tapi setelah bangun, aku tidak mendirikan tenda dan bergegas mengemasi matrasku. Kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tiba-tiba aku ragu. Dalam hati aku berkata, apakah aku bisa bertemu dengan wanita itu lagi? Kalau tidak, berarti perjalananku kali ini bakal sia-sia. Gumamku dalam hati. Dan seketika itu juga, aku ingat dengan mimpiku tadi. Tapi tidak begitu kuhiraukan. Aku menganggap itu hanyalah bunga tidur saja. Ketika sedang berjalan melewati area Oro-Oro-Ombo, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian dari kejauhan. Dan suara itu terdengar seperti orang yang sedang melakukan upacara ritual. Tapi suara itu tidak begitu jelas. Sesekali terdengar, sesekali menghilang. Aku pun mengabaikannya. Aku menganggap mungkin itu adalah suara pendaki lain di tempat. Aku pun terus berjalan, hingga sampailah aku di area Cemoro Kandang sebelum matahari tenggelam. Sesampainya di situ, aku mencari tempat di mana terakhir kali aku melihat wanita baju merah itu. Tapi aku kebingungan, karena kondisi hutannya sudah tidak seperti dulu lagi. Sambil berjalan, aku menoleh ke berbagai arah untuk mencari tempat yang sedang kucari. Tidak lama kemudian, aku melihat dari kejauhan ada sosok wanita berbaju merah yang melambaikan tangannya kepadaku. Melihat itu, aku berpikir, apa itu wanita yang sedang aku cari? Aku pun memberanikan diri untuk berjalan mendekati wanita itu. Setelah sampai, ternyata benar, itu adalah wanita yang dulu pernah kutemui. Dengan paras yang sangat cantik dan tampak sangat anggun, sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Melihat kedatanganku, wanita itu berkata, "Kamu datang lagi ternyata," kata wanita itu.
Aku pun menjawab, "Iya mbak, aku sengaja datang lagi." Jawabku, "Kamu pasti lelah. Mari singgah ke tempatku." Ucap wanita itu mengajakku. Wanita itu mengajakku berjalan, dan setelah beberapa langkah berjalan, aku melihat ada sebuah gapura besar yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Tapi gapura ini tidak sama dengan gapura yang sempat kulihat waktu itu. Ini lebih besar, tapi dengan tulisan yang sama. Melihat itu, aku bertanya, "Itu tempat apa mbak?" kataku. Sambil tersenyum, wanita itu pun menjawab, "Nanti kamu akan tahu sendiri," jawab wanita itu. Aku pun berjalan masuk gapura itu. Setelah masuk, ternyata di balik gapura itu adalah sebuah perkampungan yang sangat luas dan terdapat beberapa bangunan rumah tua adat Jawa. Tidak lama setelah masuk, tiba-tiba datanglah sebuah kereta kuda yang menjemput kami. Wanita itu mempersilahkanku untuk menaiki kereta tersebut bersamanya. Di dalam perjalanan menaiki kereta kuda, aku melihat sekelilingku yang terdapat beberapa rumah tua, dan itu mengingatkanku tentang mimpiku di Ranukumbolo tadi. Dalam hati aku berkata, "Tempat ini kok hampir sama dengan mimpiku tadi ya?" Gumamku dalam hati. Tidak lama setelah itu, aku juga melihat ada sebuah istana megah yang berdiri di depanku, dan kereta kuda yang kami naiki membawa kami ke istana itu dan berhenti tepat di depan istana tersebut. Setelah berhenti, wanita itu mempersilahkan aku untuk turun. Setelah turun, aku bertanya, "Mbak, ini tempat apa besar sekali mbak?" kataku. "Ini adalah tempat tinggalku," ucap wanita itu sambil tersenyum. Aku benar-benar terheran melihat istana semewah ini. Lalu wanita itu mengajakku untuk masuk ke dalam istana. Setelah masuk, aku disambut meriah oleh penghuni istana itu bagaikan seorang tamu. Mendengar sambutan itu, aku teringat dengan suara yang kudengar ketika sedang berjalan di Oro-Oro Ombo tadi. Aku pun berkata dalam hati, "Ini seperti suara yang aku dengar tadi," gumamku. Setelah sampai di dalam istana, wanita itu mempersilahkanku untuk istirahat dan masuk di sebuah ruangan yang cukup mewah. Ketika sedang istirahat, aku berpikir lagi, apakah wanita itu seorang ratu? Pikirku. Tidak lama kemudian, datanglah dua dayang yang menghampiriku dan membawakan makanan berupa buah-buahan untukku. Aku pun mengucap terima kasih, dan setelah itu mereka pergi. Tidak lama setelah dua dayang itu pergi, wanita berbaju merah itu datang kepadaku dan berkata, "Apa yang membawamu kembali ke sini?" kata wanita itu. Aku menjawab, Aku sengaja ke sini karena ingin menemuimu," jawabku. "Untuk apa kamu ingin menemuiku?" tanya wanita itu kepadaku. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena waktu itu sudah membantuku," jawabku dengan gugup. "Kamu sudah pernah mengucapkan itu," sahut wanita itu. Lalu tiba-tiba wanita itu memberi pertanyaan yang sulit bagiku untuk menjawabnya. "Apa kamu tertarik denganku?" kata wanita itu. "Iya, maksudnya aku kagum," jawabku dengan spontan. "Kamu pasti sudah tahu kalau aku bukan manusia sepertimu. Tapi jika kamu memang benar-benar tertarik padaku, jiwamu harus tinggal di sini bersamaku untuk menjadi pendampingku," ucap wanita itu. Aku terdiam. Aku tidak bisa menjawab apapun setelah mendengar perkataan dari wanita itu. Kemudian, wanita itu memberiku waktu untuk berpikir dan pergi meninggalkanku. Aku benar-benar bingung. Kemudian, aku beranjak keluar dari istana yang kutempati itu untuk mencari udara segar sambil memikirkan semua ini. Setelah sampai di luar, aku heran karena melihat langit yang seharusnya sudah gelap masih terlihat terang dan cuaca sedikit berkabut. Aku berjalan mengelilingi kampung yang tak berpenghuni itu, dan otakku benar-benar terperas untuk mempertimbangkan semua ini. Setelah lama berpikir dan mengingat wanita itu memang sangat cantik dan terlihat anggun di mataku, akhirnya aku mengambil keputusan
untuk tinggal di sini dan mendampingi wanita tersebut. Tidak lama setelah keputusanku ambil ini, tiba-tiba dari kejauhan aku melihat ada pendaki cewek yang sedang berjalan membawa senter dan menyusuri kampung tersebut. Aku pun menghampirinya. Setelah kuhampiri, aku bertanya kepada pendaki itu. "Mbak pendaki ya?" kataku. "Iya mas, syukurlah aku bisa bertemu masnya," jawab wanita itu merasa lega. "Loh, memang bagaimana bisa sampai di sini mbak?" tanyaku balik. "Nggak tahu mas, aku cuma berjalan mengikuti jalur. Kemudian di depanku ada sebuah persimpangan dan aku belok ke kanan," jawab wanita itu sedang kebingungan. Seketika itu, aku ingat sesuatu. Ternyata yang dialami cewek ini sama persis dengan apa yang kualami waktu itu. Aku pun bertanya, "Mbak, ini bukan jalur pendakian loh." "Yang bener mas. Terus kenapa masnya bisa di sini?" tanya cewek itu terheran. Kami pun saling mengobrol hingga tidak terasa. Lama-kelamaan kami mulai akrab. Nama cewek itu adalah Sekar. Aku pun memberitahu tentang tempat ini kepada Sekar. Dan setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya aku tahu sesuatu. Ternyata yang ada dalam pandangan Sekar, tempat itu adalah hutan yang gelap. Tapi dalam pandanganku ini adalah sebuah perkampungan yang terang dan sedikit berkabut. Dan apa yang dalam pandangan Sekar itu sama persis dengan apa yang ada dalam pandanganku ketika pertama kali aku masuk ke sini. Mendengar penjelasanku, Sekar lalu mengajakku untuk keluar dari sini, tapi aku menolaknya. Mendengar penolakan dariku, Sekar terkejut. Kemudian Sekar bertanya, "Memangnya apa yang membuatmu ingin tinggal di sini, Mas?" kata Sekar. Aku menceritakan tentang wanita gaun merah itu kepada Sekar, dan aku sudah mengambil keputusan akan tinggal di sini untuk mendampingi wanita gaun merah itu. Sekar benar-benar terkejut mendengar ucapanku yang ingin tinggal di sini. Lalu Sekar meminta kepadaku untuk membawanya bertemu dengan wanita gaun merah itu. Tanpa keberatan, aku membawa Sekar untuk bertemu dengan wanita gaun merah itu. Kuajak Sekar untuk ikut berjalan mengikutiku menuju ke istana tempat tinggal wanita gaun merah. Tapi setelah lama berjalan, aku tidak menemukan istana yang tadi kulihat. Aku pun terus berjalan menyusuri perkampungan untuk mencari istana tersebut. Hingga akhirnya aku menjumpai sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu. Melihat gubuk itu, aku ingat kalau dulu aku pernah menginjakan kaki di gubuk itu. Dan aku juga ingat kalau di gubuk itu dihuni oleh nenek tua. Aku segera mengajak Sekar untuk berjalan menuju gubuk tersebut. Setelah sampai di gubuk itu, kejadian yang sama terulang lagi. Nenek itu membuka pintu dan aku mengucap permisi. "Permisi nek, nenek masih ingat dengan saya," kataku kepada nenek itu. Lalu nenek itu berkata, "Kamu kenapa bisa sampai di sini lagi? Dan siapa yang bersamamu sekarang ini?" kata nenek itu. "Iya nek, saya sengaja datang lagi dan ini temanku Sekar," jawabku sambil mengenalkan Sekar kepada nenek itu. Sekar, dia sedikit ketakutan dan bersembunyi di belakang punggungku. Melihat Sekar yang ketakutan, aku bertanya, "Sekar, kamu bisa melihat nenek ini?" kataku. "Iya, memangnya nenek ini siapa?" jawab Sekar yang ketakutan. Belum sampai aku menjawab pertanyaan Sekar, nenek itu mempersilahkan kami berdua untuk masuk. Tapi aku menolaknya dengan alasan aku sedang mencari sesuatu, yaitu istana yang akan kutunjukkan kepada Sekar. Aku pun pamit dengan nenek itu. Kemudian aku mengajak Sekar untuk segera pergi meninggalkan gubuk itu dan lanjut mencari istana. Terus berjalan menyusuri perkampungan yang sepi. Setelah lama berjalan, aku tidak juga menemukan istana itu. Hingga akhirnya kami istirahat di sebuah tempat. Karena sudah lama berjalan dan tidak juga menemukan istana yang kumaksud, Sekar bertanya kepadaku, "Kamu yakin di sini ada istana megah?" kata Sekar kepadaku. "Sangat yakin. Aku tadi sempat singgah di istana itu bersama wanita gaun merah yang aku ceritakan tadi," jawabku dengan yakin. Lalu Sekar coba meyakinkanku kalau keputusan yang sudah kubuat itu salah besar.
dan akan merugikan diriku di kemudian hari. Tapi aku tetap yakin dengan keputusan yang sudah kuambil ini. Kemudian Sekar mengucapkan sesuatu yang membuat aku berpikir ulang dengan keputusanku ini. Seandainya kamu menjadi pendamping wanita gaun merah itu, kamu akan kehilangan keluarga, sahabat, dan saudara-saudaramu. Apa kamu sudah siap untuk meninggalkan mereka semua? Kata wanita itu. Kata-kata itu sedikit mengetuk hatiku. Kemudian aku bilang kepada Sekar, "Kamu benar, Sekar. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka semua. Terus, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kataku kepada Sekar, "Kita dalam posisi yang sama. Kita harus keluar dari tempat ini secepatnya." Ucap Sekar mengajakku. "Tapi, kemana kita bisa menemukan jalan keluar?" Tanyaku kepada Sekar. Sebenarnya, berat bagiku untuk meninggalkan wanita gaun merah itu. Tapi apalah daya, dunia kami kan berbeda. Kami berdua pun berpikir untuk mencari jalan keluar. Setelah lama berpikir, akhirnya aku ingat sesuatu. Yang ada di dalam pikiran Sekar waktu itu kan beda dengan yang ada dalam pandanganku. Gumamku dalam hati. Lalu aku meminta Sekar untuk menunjukkan arah di mana awal dia bisa masuk ke sini. Mendengar itu, Sekar sedikit berpikir. Lalu kami berdua beranjak berdiri dan mencari jalan yang sudah membawa Sekar ke tempat ini. Berjalan menyusuri jalan, tapi setelah lama berjalan, kami tidak juga menemukan jalannya. Karena jalan yang kami lewati waktu itu hanya berputar-putar di tempat saja. Ingatan dan penglihatan Sekar pun terbatas. Wajar saja, karena yang ada dalam pandangan Sekar waktu itu adalah hutan yang gelap. Dia tidak bisa mengingat di mana jalan yang tadi menuntunnya ke sini. Duduklah kami di tempat yang sama sebelum kami beranjak pergi tadi. Setelah duduk, Sekar mempunyai inisiatif untuk menemui nenek yang tinggal di gubuk tadi. Siapa tahu nenek itu tahu jalan keluar. Sekar mengajakku untuk pergi menemui nenek tersebut. Kami pun beranjak pergi menemui nenek tadi. Di dalam perjalanan menuju ke gubuk nenek itu, tiba-tiba aku didatangi 2 orang dayang yang akan mengajakku kembali ke istana. Tapi aku menolak dan meminta waktu sebentar lagi. Lalu 2 dayang itu berkata, "Waktumu hanya sampai nanti malam, bulan purnama," ucap dayang 2 itu. Setelah memberiku waktu, 2 dayang itu pergi meninggalkanku. Kami berdua pun lanjut berjalan lagi menuju ke gubuk tempat nenek tua tinggal. Setelah sampai di gubuk, aku mengetuk pintu dan nenek tua itu membukakan pintunya. Melihat kedatangan kami berdua, nenek itu mempersilahkan aku dan Sekar untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, aku bertanya tentang siapa sebenarnya nenek itu dan kenapa dia bisa tinggal di sini. Lalu nenek itu bercerita tentang dirinya dan kenapa dia bisa tinggal di sini. Ternyata awalnya mereka sama. Puluhan tahun yang lalu, nenek itu terjebak di tempat ini ketika sedang mencari kayu di lereng Gunung Semeru sebelah selatan, hingga akhirnya dia diambil dan dijadikan pengikut oleh wanita gaun merah itu. Setelah bercerita panjang, nenek itu menyarankan padaku agar tidak terbawa nafsu dan mengubah niatnya untuk bersanding dengan wanita gaun merah itu. Nenek itu berkata, "Memang dia sangat cantik dan anggun, tapi ingatlah keluargamu di rumah, nak, dan lihatlah temanmu Sekar, dan suatu saat mungkin dia akan sepertiku," ucap nenek itu. Mendengar semua itu, lalu aku menoleh ke arah Sekar dan menatapnya kasihan. Sambil memegang erat lenganku, Sekar berucap, Aku ingin pulang. Aku tidak mau tinggal di sini," kata Sekar terisak. Mendengar ucapan Sekar, seketika itu aku tersadar dan tanpa berat hati. Akhirnya, aku mengurungkan niatku untuk bersanding dengan wanita gaun merah itu. Nenek itu pun lanjut berucap, "Sekarang, pulanglah. Keluargamu sudah menunggumu di rumah." Aku pun menjawab, "Tapi Nek, kemana aku bisa menemukan jalan pulang?" Lalu nenek itu memberi petunjuk jalan agar kami bisa keluar. "Pergilah ke arah timur, ikuti terus jalan setapak
yang berada di depan gubuk ini hingga sampai di Mahameru sebelum bulan purnama datang. Sesampai di Mahameru, bertanda kalian sudah keluar dari tempat ini, ucap nenek itu kepadaku. Mendengar itu, Sekar pun mengajakku untuk segera berjalan menuju Mahameru dan meninggalkan gubuk itu. Sebelum berangkat, kami mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan nenek penghuni gubuk itu. Berjalan meninggalkan gubuk dan mengikuti jalan setapak yang ada, dengan posisi Sekar di depan dan aku di belakang. Ketika sedang berjalan, kami didatangi dua dayang yang tadi menghampiriku dengan niat yang sama, yaitu menjemputku untuk kembali ke istana. Aku berniat untuk mengajak Sekar ke istana dulu, dengan tujuan untuk berpamitan dengan wanita gaun merah. Tapi Sekar menolak. Dia tidak mau kuajak untuk ke istana. Dia hanya ingin segera sampai di Mahameru dan keluar dari sini secepatnya. Lalu aku menitipkan pesan kepada dua dayang tersebut agar disampaikan kepada wanita gaun merah kalau aku akan pergi meninggalkan tempat ini dan mengurungkan niatnya. Setelah mendengar pesan dariku, lalu dua dayang itu pergi. Aku dan Sekar pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi jalan setapak yang kami lalui ini malah menuntun jalan kami ke dalam hutan. Tapi mengingat perkataan nenek tadi, kami pun tetap berjalan mengikuti jalan setapak yang ada. Masuklah kami ke dalam hutan itu. Tapi lama-kelamaan, jalan yang kami lewati ini semakin rimbun. Sepertinya jalan ini sebelumnya belum pernah dilewati manusia. Melihat kondisi jalan yang seperti ini, Sekar berkata kepadaku, "Mas, jalannya kok kayak gini?" kata Sekar. Aku menjawab dengan bingung. Aku juga nggak tahu. Tapi meskipun rimbun, ini masih ada jalan setapak. Aku mencoba meyakinkan Sekar, meskipun sebenarnya aku juga tidak tahu. Kami pun tetap terus berjalan, dan aku meminta Sekar untuk berganti posisi, dengan tujuan agar aku bisa menebas semak untuk membuka jalan. Dengan susah payah, aku menebas semak yang hanya menggunakan dua tanganku hingga semakin jauh dan semakin dalam. Tidak lama kemudian, aku mencium bau yang tidak wajar, yaitu bau wangi bunga melati bercampur bunga kenanga yang sangat menyengat. Langkah kaki pun terhenti. Kemudian, aku berbalik badan dan akan bertanya kepada Sekar apakah dia juga mencium bau yang sama. Tapi pertanyaanku tidak jadi kuucapkan, karena ternyata bau wangi itu bersumber dari tubuhnya Sekar. Seketika itu, aku terdiam. Kemudian Sekar bertanya, "Kenapa bengong, Mas?" Aku menjawab, "Enggak, Sekar. Kamu sehat kan?" Tanyaku dengan gugup. "Iya, aku nggak apa-apa, Mas," jawab Sekar dengan polos. Lalu aku kembali menebas semak dan lanjut berjalan lagi. Sambil berjalan, aku merasa cemas dan sedikit takut. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Sekar dan kenapa badannya mengeluarkan bau wangi, bagaikan wangi orang baru meninggal? Karena merasa ada yang aneh, akhirnya aku berhenti lagi dan bertanya kepada Sekar. "Sekar, kamu mencium bau wangi nggak?" tanyaku. Sekar pun menjawab, "Enggak, bau wangi yang kayak gimana?" jawab Sekar. Mendengar jawaban itu, aku terkejut. Dalam hati aku bilang, "Masa bau sewangi ini tidak tercium oleh Sekar?" gumamku. Kemudian aku berucap, "Oh, sekarang tidak. Tadi aku sempat mencium bau wangi," kataku. Aku pun mengajak Sekar untuk lanjut berjalan lagi. Tidak lama kemudian, akhirnya kami keluar dari hutan yang rimbun dan vegetasi sudah mulai terbuka. Mahameru pun sudah terlihat jelas menjulang tinggi di depanku. Lalu ku ajak Sekar untuk beristirahat dulu di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah batu besar. Ketika sedang beristirahat, aku benar-benar terkejut karena melihat wajah Sekar yang tiba-tiba terlihat sangat pucat dan lemas. Melihat itu aku bertanya kepada Sekar, "Sekar, kamu sakit?" kataku kepada Sekar. Sekar hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab apapun. Dia terlihat sangat lemas dan tidak bertenaga sama sekali, dengan posisi selonjoran bersandar di sebuah batu besar tempat kami istirahat itu.
Aku benar-benar panik melihat keadaan Sekar. Sambil menangis, aku berucap, "Sekar, kamu kenapa? Lihat sebentar lagi, kita sampai di Mahameru dan kita akan pulang," kataku terisak. Tapi Sekar bagaikan orang linglung dan tetap tidak menjawab apapun dengan wajah pucatnya. Di saat aku sedang panik dengan keadaan Sekar, tidak lama kemudian datanglah sosok wanita gaun merah dan 2 dayang di sebelahnya dari arah hutan yang tadi kami lewati. Melihat kedatangan wanita itu, aku ketakutan. Aku takut kalau wanita ini akan marah karena aku mengurungkan niatku untuk bersanding dengannya. Wanita itu perlahan mendekat padaku. Kemudian aku berkata, "Maaf, aku tidak sempat memberitahu tentang keputusanku ini. Dan maaf, aku tidak sempat pamit untuk pergi," kataku ke wanita itu. Dengan anggun, wanita itu menjawab, "Aku tidak marah. Aku tidak memaksa jika memang kau tidak sudi bersanding denganku," ucap wanita gaun merah itu. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus memanggilmu dengan sebutan apa," tanyaku sedikit gemetar. "Panggil saja sesuka hatimu. Sekarang pulanglah. Tapi biarkan temanmu di sini. Aku sudah berniat mengangkat sukmanya sebagai pengikutku," kata wanita gaun merah itu kepadaku. Karena itulah aku menyebut wanita itu dengan sebutan wanita gaun merah. Mendengar perkataan wanita itu, aku tersentak. Karena wanita itu menginginkan Sekar untuk menjadi pengikutnya. Tapi aku tidak ingin pergi tanpa Sekar. Lalu aku memohon kepada wanita gaun merah itu agar mengizinkan Sekar pulang dan mengurungkan niatnya. "Tolong, izinkan Sekar pulang bersamaku. Bagaimanapun juga, kami sama, orang-orang terdekatnya pasti akan kehilangannya kalau dia tinggal di sini, termasuk aku," ucapku memohon kepada wanita gaun merah. Beruntunglah Sekar. Setelah mendengar permohonan dariku, akhirnya wanita gaun merah itu mengurungkan niatnya dan membiarkan Sekar pergi bersamaku. Lalu wanita itu berkata, "Sekarang berangkatlah dan bawalah Sekar. Kalian harus meninggalkan tempat ini sebelum besok malam bulan purnama. Kali ini aku tidak mengantar, tapi akan ada yang mengawasi kalian," kata wanita itu. "Tapi keadaan Sekar seperti ini, apa kami harus tetap ke Mahameru agar bisa keluar dari tempat ini?" Jawabku dengan bingung. "Iya, jalan menuju ke Mahameru adalah pintu gerbang untuk keluar dari sini," jawab wanita itu kepadaku. Setelah itu, wanita gaun merah itu pergi meninggalkan kami berdua. Dan seketika itu juga, Sekar terlihat seperti sedia kala. Wajahnya pucat, sudah tidak terlihat lagi. Dan aroma wangi itu yang ada di tubuhnya Sekar tidak tercium lagi. Melihat Sekar yang sudah seperti sedia kala, aku merasa tenang, tapi masih sedikit berpikir, karena masih harus berjalan ke Mahameru. Setelah cukup beristirahat, aku segera mengajak Sekar untuk lanjut berjalan. Dan perjalanan ke Mahameru kali ini pasti akan sangat berat, karena kami harus berjuang dengan tenaga sendiri. Lanjut berjalan menuju ke Mahameru. Setelah kurang lebih 300 meter berjalan, kami masuk ke dalam hutan lagi, dan jalanan mulai menanjak drastis. Kami berjalan selangkah demi selangkah, melewati jalan yang berpasir dan menanjak. Lama berjalan, dan aku hampir mencapai batas kemampuanku. Aku kelelahan dan tubuhku kedinginan. Melihatku yang kelelahan, Sekar memintaku untuk istirahat, dan kami duduk bersandar di pohon. Ketika sedang istirahat, aku merasa ini benar-benar berbeda. Dulu sepertinya aku tidak selelah ini, tapi sekarang. Tidak lama kemudian, tampak dari atas kami, melihat ada beberapa orang yang berjalan turun. Dan anehnya, mereka semua berjalan turun. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Kejadian ini mengingatkanku dengan orang-orang yang pernah kulihat waktu itu. Melihat orang-orang itu, Sekar menyembunyikan pandangannya di pundakku. Lalu tidak lama kemudian, kami dikagetkan oleh kedatangan nenek yang tinggal di gubuk waktu itu. Nenek itu tiba-tiba muncul dari belakang dan berkata, "Jangan takut, Cu. Teruslah berjalan.
aku ditugaskan untuk mengawasi perjalanan kalian, ucap nenek itu. Ternyata yang dimaksud wanita gaun merah tadi ternyata adalah nenek penghuni gubuk itu. Nenek itu hanya disuruh mengawasi perjalanan kami, tapi tidak menemani. Melihat kedatangan nenek itu, kami benar-benar kaget. Lalu aku mengucap terima kasih dan minta tolong untuk selalu mengawasi perjalanan kami. Setelah tenaga kembali pulih, Sekar mengajakku untuk lanjut berjalan lagi. Ketika kami beranjak berdiri, tiba-tiba nenek itu sudah tidak terlihat, entah kemana. Melihat nenek itu yang tiba-tiba tidak ada, aku bertanya kepada Sekar. "Sekar, kamu lihat nenek tadi enggak?" kataku kepada Sekar. Sekar pun menjawab, "Iya, kok tiba-tiba enggak ada ya?" ucap Sekar. Kami pun mengabaikannya, kemudian lanjut berjalan dengan posisi aku di depan dan Sekar di belakang sambil ku gandeng tangannya Sekar. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba datanglah sosok wanita baju merah dari arah belakang. Wanita itu terlihat terbang dan berhenti tepat di depan kami. Setelah berhenti di depan, dia berucap, "Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal, karena sebentar lagi kamu akan keluar dari sini," kata wanita itu. Tak tahu kenapa, aku sempat tergoda lagi. Rasa keinginan untuk bersanding dengan wanita itu tiba-tiba muncul karena melihat kecantikan dan keanggunan wanita itu. Tapi seketika itu, hatiku seakan ada yang mengetuk setelah aku melihat Sekar dan mengingat perkataan nenek di gubuk waktu itu. Aku ingat kalau keluargaku di rumah sedang menungguku pulang. Kedatangan wanita gaun merah itu bertujuan ingin mengucapkan selamat tinggal kepadaku, karena sebentar lagi aku dan Sekar akan melewati gerbang keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, wanita gaun merah itu pun pergi, dan itu adalah momen terakhirku bisa melihat wanita gaun merah dengan rupa cantiknya. Setelah kepergian wanita itu, kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Terus berjalan, tidak lama setelah itu, kami melihat ada sebuah gapura besar yang di atasnya bertuliskan aksara Jawa. Gapura itu mengingatkanku dengan gerbang yang pernah kulalui ketika berada di Cemoro Kandang waktu itu. Melihat gapura itu, aku pun mengajak Sekar untuk mempercepat jalannya dengan tujuan agar segera bisa keluar. Setelah sampai di depan gapura, terlihat nenek berpenghuni itu sedang duduk di bawah gapura dengan raut wajah yang terlihat sedih. Kami pun menghampiri nenek tersebut. Kemudian aku berkata, "Nek, kami sudah sampai. Kami pamit ya. Terima kasih sudah mengawasi perjalanan kami," ucapku. Nenek itu tidak menjawab apa-apa dan hanya menatap ke arahku. Karena tidak ada jawaban, aku pun duduk di sebelahnya. Dan aku pun bertanya, "Nek, nenek kenapa?" Nenek itu baru menjawab, "Tidak ada apa-apa, Cuk. Sekarang, kalian pergilah," jawab nenek itu. Karena merasa kasihan, Sekar pun ikut duduk di sebelah kirinya dan berkata, "Nek, kenapa nenek tidak ikut kami keluar dari sini? Kan nenek bisa pulang juga," kata Sekar. Lalu nenek itu mengucapkan sesuatu yang membuat aku dan Sekar meneteskan air mata. "Tidak, Cuk. Aku tidak bisa pulang. Karena sudah tidak ada lagi tempat tinggal di dunia untukku. Jasadku sudah tidak ada di dunia. Anak cucuku pun semua sudah meninggal karena usia," ucap nenek itu. Setelah mendengar perkataan nenek itu, Sekar memegang tangannya nenek dan berkata, "Sabar ya, Nek. Anak cucu nenek pasti sudah bahagia di sana. Sekarang kami pamit dan sekali lagi terima kasih, Nek," kata Sekar. Aku dan Sekar pun beranjak berdiri dan meninggalkan tempat ini, sekaligus meninggalkan nenek tersebut. Setelah keluar dari gapura itu, tepatnya masih terdapat beberapa pepohonan di sekelilingku. Tiba-tiba, dalam pandanganku menjadi gelap, pertanda aku sudah keluar dari alam gaib yang sebelumnya kami tepati. Awalnya, aku sedikit panik yang tiba-tiba pandangan menjadi gelap, dan seketika itu juga aku tahu sesuatu, kalau ternyata waktu itu sebenarnya adalah malam hari. Aku pun mengambil penerangan yang ada di dalam tasku
kemudian mengajak Sekar lanjut berjalan naik. Tidak lama kemudian, kejadian yang sama terulang lagi, dan dari kejauhan, aku melihat ada banyak cahaya senter dari arah sebelah kiri atas. Mengingat kejadian ini sudah pernah kualami, aku bergegas mengajak Sekar untuk berjalan menuju ke arah cahaya senter. "Lihat Sekar, itu pendaki lain sedang samit, ayo ke sana," kataku. Sambil berjalan dalam hati, aku berkata, akhirnya aku bisa kembali ke alamku lagi. Setelah sampai di sumber cahaya itu, aku dan Sekar pun berjalan ke puncak Mahameru. Dan sampailah kami di Mahameru, tepat sebelum matahari terbit. Jadi, kondisi Mahameru waktu itu masih sedikit gelap. Sesampai di Mahameru, aku bersujud, merenungi apa yang sudah kualami tadi. Mengingat kami harus cepat-cepat pulang, jadi di puncak kami tidak lama. Hanya sekedar bersujud, setelah itu kembali turun. Berjalan turun, mungkin waktu itu perjalanan kami beda dengan pendaki lain. Sepanjang perjalanan turun, aku berpapasan dengan beberapa pendaki yang akan naik, dan tidak banyak dari mereka bertanya, "Kok sudah turun, Mas?" kata pendaki lain. Aku pun menanggapi dengan alasan kalau dia sedang buru-buru. Singkat cerita, pagi itu kami sampai di Kalimati. Di situ, kami tidak beristirahat lama, hanya sekedar minum untuk membasahi tenggorokan. Kemudian lanjut berjalan turun. Di sepanjang perjalanan, aku saling mengobrol dengan Sekar, dan tidak terasa kami akan sampai di area Cemoro Kandang. Sebelum memasuki area Cemoro Kandang, aku sempat berhenti sejenak. Aku takut kejadian yang sama terulang lagi. Aku takut nanti aku akan bertemu dengan wanita gaun merah lagi di Cemoro Kandang. Tapi, mengingat wanita gaun merah baik dan berwibawa, akhirnya aku tetap lanjut berjalan. Dalam hati, aku berkata, "Dia kan baik, jadi kenapa aku harus takut kalau memang bertemu lagi?" gumamku. Lanjut berjalan. Setelah memasuki area hutan, tiba-tiba Sekar pamit dengan alasan untuk pipis. Aku pun mempersilahkannya. Kemudian Sekar berjalan menepi masuk ke dalam hutan. Aku berniat menunggunya di tepi jalur. Lama menunggu dan Sekar tidak berkunjung kembali. Karena merasa cemas, aku mencoba memanggil Sekar. Tapi setelah kupanggil-panggil, aku tidak mendengar jawaban apapun dari Sekar. Aku pun panik. Dan kemudian aku berjalan ke arah Sekar yang tadi pamit untuk pipis untuk mencarinya. Tapi setelah lama ku cari, aku tidak juga bertemu dengan Sekar. Di situ, perasaanku semakin cemas dan tidak karuan karena Sekar tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemudian aku berpikir, apa jangan-jangan Sekar kembali ke dunia gaib? Aku pun tertunduk lemas. Aku tidak tahu harus mencari Sekar kemana lagi. Dan aku sudah mengira kalau Sekar mungkin sudah masuk ke dunia gaib lagi. Lalu, aku berjalan lagi dengan tujuan semoga dia bisa menjumpai gapura masuk yang pergi kulihat waktu itu. Aku berniat masuk lagi untuk mencari Sekar. Setelah beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dari kejauhan, aku melihat ada beberapa tenda yang sedang berdiri. Melihat keberadaan tenda itu, aku mempercepat jalanku dengan tujuan ingin menemui penghuni tenda tersebut untuk bertanya. Setelah sampai, ternyata di situ ada 2 pendaki. Aku pun bertanya kepada mereka, "Mas, lihat teman saya jalan ke sini enggak?" tanyaku. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Nggak lihat Mas, nggak ada orang lewat. Memangnya kenapa Mas?" kata pendaki lain. Dengan panik, aku menjawab, "Teman saya hilang Mas," kataku. Orang-orang yang ada di situ pun ikut panik. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, "Loh, kok bisa? Awalnya bagaimana? Kok bisa hilang?" "Tadi dia bilang mau pipis Mas. Tapi setelah saya tunggu lama, tiba-tiba dia sudah hilang," ucapku dengan lemas. "Ciri-cirinya bagaimana Mas? Siapa tahu kita bisa bantu," tanya salah satu pendaki tersebut. Aku pun memberitahu ciri-cirinya. Setelah aku menyebutkan ciri-ciri Sekar, mereka para pendaki itu terkejut karena ciri-ciri yang kusebutkan itu sama persis dengan ciri-ciri salah satu anggota kelompoknya.
yang waktu itu masih tidur di dalam tenda. Karena heran, salah satu dari mereka berucap, "Mas, yang benar, itu mirip sekali dengan ciri-ciri temanku yang sekarang masih tidur." Aku pun tersentak mendengar penjelasan dari mereka. Lalu aku bertanya siapa temannya yang sedang tidur di dalam tenda itu. Tapi sebelum aku bertanya, tiba-tiba dari dalam tenda terdengar temannya itu sedang menggerung. Karena panik, mereka semua bergegas membuka tendanya dan melihat apa yang terjadi di dalam tenda tersebut. Setelah tenda dibuka, aku melihat ternyata itu memang benar-benar Sekar. Dengan pakaian yang sama dan wajah yang sama, dia terlihat sedang kehausan. Melihat itu, aku tertunduk lemas. Ternyata Sekar yang waktu itu bersamaku adalah anggota dari rombongan tersebut. Namanya pun juga Sekar. Setelah diberi minum, mereka rombongan meminta aku untuk melihat dengan jelas apakah ini orang yang dimaksudnya. Dan aku menjawab, "Iya mas, ini memang orang yang sedang saya cari." Mereka semua yang ada di situ ikut heran melihat kejadian ini. Lalu aku mencoba bicara kepada Sekar. "Sekar, kamu kenal aku kan?" kataku. Sambil memegang botol air minum, Sekar hanya mengangguk menandakan kalau Sekar memang mengenaliku. Teman-temannya Sekar semakin heran dibuatnya. Setelah keadaan Sekar sudah lebih tenang, dia menjelaskan sedikit kepada teman-temannya hingga membuat mereka merinding mendengarnya. "Semalam, aku masuk ke alam gaib dan bertemu dengan masnya, dan beruntunglah kami bisa kembali lagi. Sekarang, aku minta kita balik turun sebelum malam hari," cerita Sekar. Rombongan itu yang awalnya akan naik pun kembali turun karena mendengar penjelasan mistis dari Sekar waktu itu. Mereka segera mengemasi barang-barangnya, dan pagi itu juga kami kembali turun dengan selamat. Dan singkat cerita, sampailah kami sebuah di daerah Tumpang. Sesampai di situ, kami berpisah dengan rombongan Sekar dan kembali ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, aku pun sadar betapa berharga keluarga yang kumiliki dibandingkan harus bersekutu dengan hal gaib yang hanya untuk pemuas nafsu belaka. Kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga bagiku, yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.